Cerita diawali dengan chef Carl Casper yang menyalakan lampu di dapur restoran tempat dia bekerja, bersiap untuk menyiapkan hidangan yang lezat. Dia mengupas siung, bawang putih, menyiapkan berbagai bumbu dan saus, memastikan tidak ada bahan yang terlewat. Tak lama kemudian, rekan kerjanya, yaitu Martin dan Tony, tiba, di mana Tony masih terlihat mabuk akibat malam sebelumnya. Mereka memotong daging babi untuk membuat bakon ketika Carl teringat untuk menjemput putranya, yaitu Percy. Percy tinggal bersama ibunya yang bernama Ines, mantan istri Carl. Meskipun Percy menyayangi ayahnya, Carl tidak selalu bisa meluangkan waktu yang cukup untuknya. Carl mengajak Percy ke pasar petani untuk membeli bahan makanan. Percy membeli jagung rebus dan Carl membelikan mereka makanan khas New Orleans, membuat Percy ingin pergi ke sana untuk mencoba masakan asli Louisiana. Carl dan timnya mempersiapkan dapur untuk kedatangan kritikus makanan terkenal, yaitu Ramsay Michael. Bos Carl yang bernama Riva mengingatkan Carl untuk tidak terjebak dalam menu yang sama yang telah dia sajikan selama 1 dekade. Menu yang diusulkan Carl sebelumnya tidak mendapat sambutan. Riva memberikan izin kepada Carl untuk memasak hidangan yang dia kuasai, sehingga Carl memutuskan untuk menyajikan makanan pembuka berupa kaviar dengan telur dan kue lava coklat sebagai hidangan penutup. Malam itu, saat Carl dan teman-temannya merayakan di bar, Carl membaca ulasan Ramsay di ponselnya. Ramsay memulai dengan memuji makanan yang dimakan Carl 1 dekade lalu. Namun, ulasan itu berlanjut menjadi semakin menyakitkan, dengan Ramsay menganggap masakan Carl kurang ambisius dan hanya memberikan 2 bintang. Dalam keputusasaannya, Carl menghisap ganja bersama Molly, seorang pelayan restoran yang berusaha menghiburnya, sebelum membiarkannya memasak pasta untuknya. Molly menggigit pasta dan mendesah puas. Saat menghabiskan waktu bersama Percy, Carl penasaran tentang Twitter. Setelah Martin dan Tony terus mengucapkan kesetan dengan Twitter di kantor, Percy menjelaskan tentang Twitter dan membuatkan akun untuk Carl, yang kemudian mengungkapkan bahwa ulasan Ramsay telah menjadi viral. Ribuan pengikut Ramsay meretweet ulasan tersebut, memicu kritik terhadap Carl. Ketika Carl terus membaca tweet orang lain, dia memutuskan untuk membalas Ramsay dengan komentar tajam. "Kamu tidak akan tahu makanan enak jika makanan itu menempel di wajahmu." Keesokan harinya, Percy memberitahu Carl bahwa dia telah mendapatkan lebih dari 1000 pengikut di Twitter sejak malam tadi, dan bahwa dia telah menjadi trending karena balasannya kepada Ramsay. Carl percaya bahwa dia mengirim pesan pribadi tanpa menyadari bahwa dia telah membuat balasan publik. Ramsay membalas dengan, "Aku lebih suka kamu menempel di wajahku setelah jalan cepat daripada menderita kue lava sialan itu lagi." Di tempat kerja, Carl mengirimkan tweet marah lainnya kepada Ramsay, mengumumkan bahwa dia akan menyiapkan menu baru untuknya malam itu. Carl dan staf bersiap untuk menyajikan menu baru untuk Ramsay, serta pelanggan lain yang tertarik setelah membaca tweet tantangan tersebut. Namun,
Riva mengintervensi dan menyuruhnya untuk tetap pada menu yang ada, memberikan saran jika dia ingin mengunggahnya secara daring. Riva memberikan ultimatum kepada Carl, tetap mengikuti menu atau pergi. Carl memilih untuk pergi, meninggalkan Tony sebagai kepala koki. Carl pulang untuk menyiapkan makanan, sementara Molly dan Riva menangani Ramsey. Mereka menyajikan hidangan yang sama hambar seperti kunjungan sebelumnya. Sementara Carl menyiapkan daging sapi panggang yang menggugah selera dengan hidangan penutupnya sendiri. Dia meminta Molly untuk menahan Ramsey hingga kedatangannya. Ketika Carl tiba di restoran, dia melampiaskan kemarahannya kepada Ramsey di depan pelanggan lain. Dengan marah, Carl menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan Ramsey dan bahwa ulasan tersebut tidak akan mempengaruhi dirinya, meskipun itu jelas menyentuh perasaannya. Rekaman video kemarahan Carl menjadi viral, dan dia mencoba meminta bantuan Ines untuk menangani situasi tersebut. Namun, Jane memberitahu bahwa mungkin ada banyak video lain yang menampilkan Carl di restoran. Kini menganggur dan butuh istirahat, Carl bergabung dengan Ines dan Percy dalam perjalanan ke Miami. Mereka bertemu dengan ayah Ines yang berasumsi bahwa Carl dan putrinya telah kembali bersama. Ines kemudian mengatur pertemuan dengan mantan suaminya yang lain, yaitu Marvin, yang memberi Carl akses ke truk makanan agar dia bisa memasak sesuai keinginannya. Truk yang diberikan adalah truk tua yang membutuhkan renovasi. Sebelum memulai perbaikan, Carl bertanya kepada Ines apakah dia pernah tidur dengan Marvin setelah perceraian mereka. Ines menjelaskan bahwa itu hampir terjadi tetapi tidak pernah terwujud. Percy bergabung dengan Carl untuk memperbaiki truk, mengganti oven, kompor, dan wastafel. Mereka bertengkar ketika Carl memerintahkan Percy untuk membersihkan nampan kotor yang ditemukan di oven, yang membuat Percy enggan. Setelah Carl membentaknya, Percy pergi, tetapi kemudian meminta maaf kepada ayahnya. Martin bergabung dengan mereka dalam usaha truk makanan ini, meskipun telah dipromosikan menjadi juru masak pembantu. Mereka membawa truk mereka, kini dinamakan LJV, berkeliling negara untuk menjual roti lapis Cubano kepada pelanggan yang lapar.
Di South Beach, mereka dihentikan oleh seorang polisi yang hanya meminta mereka untuk memindahkan truk lebih jauh. Setelah itu, polisi meminta foto bersama Kurt setelah mengenalinya dari video viral di TikTok. Percy memanfaatkan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Vine untuk mempromosikan truk makanan mereka, menyebarkan berita tentang LJV ke seluruh negeri. Makanan Kurt disukai banyak orang. Sepanjang perjalanan, Percy merekam klip 1 detik setiap hari yang dihabiskan bersama ayahnya dan Martin. Suatu malam, saat berbicara dengan Ines, Kurt mencoba menjelaskan betapa besarnya bantuan Percy bagi mereka. Ketika Percy mengelak dengan menyebut bahwa dia mencoba bir dan diberikan pisau oleh Kurt berusaha memotong pembicaraan itu. Dia mengatakan kepada Ines bahwa Percy menyatakan cinta padanya, meskipun terdengar lebih seperti Kurt yang mengungkapkan perasaannya. Saat musim panas berakhir, Kurt memberitahu Percy bahwa saatnya bagi anak itu untuk kembali ke sekolah, dan dia tidak bisa membiarkan Percy terus bersamanya. Meskipun sedih, Percy setuju dengan keputusan tersebut. Dia kembali bersama Ines, tetapi tidak sebelum mengingatkan Kurt untuk melihat klip video 1 detik yang dia kirim. Kurt membuka klip itu dan menemukan banyak momen berharga yang diabadikan bersama Percy, Martin, Ines, dan kakeknya. Percy merekam perjalanan mereka ke New Orleans, termasuk picnic pertamanya, bir pertamanya, dan banyak tawa bersama Kurt. Pengalaman itu menginspirasi Kurt untuk menelepon Percy kembali dan mengizinkannya untuk bergabung di akhir pekan setelah sekolah. Dengan semangat, Percy pergi untuk meminta izin kepada Ines. Beberapa waktu kemudian, LJV tetap beroperasi dengan baik dan Ines bergabung dengan tim. Saat melayani pelanggan, salah satu dari mereka ternyata adalah Ramsey Michael. Meskipun awalnya menolak, Ramsey datang untuk berbicara dengan Kurt. Ramsey mengaku telah mengirim seseorang untuk mengambil makanan darinya dan sangat menikmatinya, terutama karena tahu Kurt yang memasaknya. Mereka berdamai setelah perseteruan online mereka, dengan Ramsey menawarkan dukungan untuk bisnis Kurt tanpa menulis tentangnya, mengingat itu tidak dapat menjadi kepentingan pribadinya. 6 bulan kemudian, Kurt berhasil membuka restorannya sendiri, juga bernama LJV, dengan Percy, Martin, dan Ramsey sebagai staf di belakangnya. Menyajikan banyak hidangan yang lezat. Selain itu, Kurt dan Ines telah menikah kembali, dan band milik ayah Ines tampil di restoran saat mereka merayakannya.